Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pada pertemuan ke-14 mungkin berbeda di antara yang lain ya. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah penelitian atau riset terkait dengan digitalisasi bisnis. Salah satunya dengan melihat bagaimana sih analisis perkembangan industri transportasi online di era inovasi disruptif. Nah, di sini kasus PT Gojek Indonesia nih. Nah, inovasi disruptif sendiri kita bahas pada pertemuan ke-12 kalau nggak salah. Kalau nggak 10. Nah, di sini mungkin sebuah penelitian yang ditulis oleh Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawiyah. Nah, ini dari BSI Bandung dan BSI Tangerang, di mana mereka melakukan analisis perkembangan industri transportasi online. Nah, di mana perkembangan di industri transportasi itu berkembang dengan secara cepat dan pesat. Setiap tahun pasti terjadi namanya peningkatan jumlah kendaraan, baik kendaraan motor, mobil berpenumpang, kemudian mobil bis, mobil barang maupun sepeda motor. Nah, di sini ada sebuah data dari Badan Pusat Statistik. Jumlah kendaraan bermotor itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah, di sini kalau dilihat dari penelitian ini dari tahun 2014, 2015, 2016 itu selalu mengalami namanya peningkatan. Bisa dilihat dari mobil penumpang dari jumlah 12 juta menjadi 14 juta. Kemudian mobil bis dari 2.300.000 menjadi 2.400.000. Kemudian mobil barang itu dari 6.200.000 menjadi 7 juta. Kemudian ada sepeda motor itu dari 92 juta menjadi 105 juta. Nah, ini setiap tahunnya atau sesuai dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik ini menerangkan bahwa peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun 2015 sampai 2016 itu sebesar 6,34%. Nah, ini suatu peningkatan yang signifikan sekali. Nah, kalau menurut peningkatan jumlah kendaraan bermotor itu tentunya searah dengan peningkatan kemacetan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Nah, kalau menurut Munawar tahun 2007, kemacetan lalu lintas itu akan menimbulkan namanya dampak negatif baik terhadap pengemudi sendiri maupun ditinjau dari segi ekonomi dan lingkungan. Nah, hal ini juga bisa namanya menimbulkan namanya ketegangan atau stres. Selain itu juga terhadap lingkungan ini akan berupaya dapat meningkatkan namanya polusi udara karena gas karbon dioksida itu serta peningkatan gangguan suara kendaraan atau kebisingan. Kemudian masalah transportasi itu juga terjadi itu ketika transportasi perkotaan itu masalah parkir. Nah, di sini tuh tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi fasilitas parkir di dekat-dekat pasar atau toko-toko, kemudian supermarket, lingkungan yang ramai. Selain itu, masalah lain tak kalah pentingnya itu dengan fasilitas angkutan umum. Nah, dengan adanya inovasi disruptif ini nanti juga berakibat pada jenis angkutan lain. Ini bisa namanya mematikan usaha yang lain. Nah, di sini dari kasus ini atau masalah-masalah ini untuk menjawab sebuah kebutuhan, maka transportasi itu merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, transportasi online adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi yang disambut cukup baik di awal kemunculan karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Di mana transportasi online ini muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum bisa disebut belum bertata dengan baik. Nah, banyak perusahaan besar berlomba-lomba atau bagaimana caranya mereka itu membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online. Di sini
Contohnya yaitu Gojek, Grab, Uber, mungkin ada apa ya, satu lagi aku lupa. Nah, sebagian orang itu transportasi online itu merupakan sebuah solusi atas sistem transportasi online yang masih buruk, kemudian namun di sisi lain merupakan salah satu masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Dalam artian mereka transportasi online ini dapat mematikan usaha yang masih bersifat tradisional. Nah, sehingga dengan adanya transportasi online ini dituding sebagai penyebab penurunannya pendapatan para pengemudi transportasi konvensional. Nah, dengan adanya transportasi online ini terkadang banyak sekali namanya aksi protes, kemudian penolakan, penghadangan, dan puncaknya adalah demo besar-besaran. Nah, sehingga untuk itu sebuah transportasi, apalagi sebuah pilihan transportasi masyarakat yang sebelumnya bersifat offline, nah sekarang ini berinovasi menjadi bersifat online atau lebih modern. Nah, menurut Hasanah et al. Tahun 2016, di mana inovasi itu merupakan suatu tindakan sistematis pengubahan suatu produk dari pergantian, kemudian pergiliran, penambahan, penyusunan ulang, penghapusan maupun penguatan. Ini merupakan sifat dari inovasi. Nah, Peter dalam Hamid 2017 itu memperkenalkan sebuah inovasi sebagai yang pertama memperkenalkan barang, kemudian menggunakan cara baru dalam memproduksi barang, kemudian memperluas pasar suatu barang ke daerah-daerah yang baru, kemudian mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan, kemudian mengembangkan sumber bahan mentah yang baru. Nah, dari kelima pembaharuan ini terlihat bahwa hasil akhir yang ingin dicapai adalah efisiensi dan efektivitas sebuah proses produksi. Nah, kegiatan pembaruan atau inovasi oleh para pengusaha itu akan menimbulkan yang namanya efisiensi, di mana efisiensi tersebut akan menyebabkan turunnya harga produk secara berkala. Nah, selanjutnya teori pasar mulai memainkan perannya dengan harga yang turun dan menaikkan konsumsi masyarakat. Nah, ini suatu artikel yang baik menurut saya. Nah, menurut Clayton Christensen dan Joseph Bauer pada artikel Disruptive Technologies, di mana inovasi disruptif ini adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu. Jadi kayak dengan adanya industri keempat juga ini, kita jangan berpacu pada yang namanya hal-hal yang sudah lama atau tradisional. Kita harus berpikir atau berinovasi baru dengan menggunakan online, karena di sini tujuannya yaitu mempermudah atau efisiensi lah kepada pelanggan atau konsumen. Karena kalau menurut bagian organisasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa secara modern ini pelanggan atau konsumen itu merupakan sebuah titik puncak sebuah organisasi. Jadi sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah ada, di mana permasalahannya pada penelitian tersebut, yang pertama bagaimana perkembangan industri transportasi online di Indonesia, kemudian bagaimana peran inovasi disruptif terhadap perkembangan industri transportasi online di Indonesia. Nah, di sini metode penelitiannya dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan dua cara ya. Yang pertama dengan wawancara, yang kedua yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tapi di sini jadi poin pentingnya yaitu penelitian terkait dengan persepsi. Emang fokusnya yaitu pada wawancara, karena emang nanti bersumber langsung pada subjek.
Kemudian di sini dari hasil dan pembahasannya, perkembangan industri transportasi online di Indonesia itu telah berkembang secara pesat dan banyak perubahan yang terjadi di segala bidang. Banyak permunculan perusahaan-perusahaan baru, kemudian inovasi-inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Kemudian persaingan bisnis yang semakin ketat, apalagi sekarang Indonesia berada pada MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi semakin banyak kompetitor yang akan dijalani. Jadi oleh karena itu kita sangat membutuhkan namanya inovasi dalam berbisnis, terutama dalam bisnis yang bersifat online maupun teknologi tradisional. Kemudian banyak sekali di sini Gojek, kemudian ada Uber, kemudian ada Grab. Kalau dilihat dari sisi keuntungan, di sini terdapat sebuah perbedaan dari sudut pandang atau cara penilaian keuntungan antara industri startup dan industri konvensional. Nah, di mana model bisnis startup itu tidak dapat dibandingkan secara head-on dengan model bisnis konvensional, di mana hal ini terlihat dari fokus utama bisnis startup yang membidik pasar atau jumlah user aplikasinya, sehingga valuasi nilai perusahaan semakin meningkat dan sahamnya itu dapat dijual dengan nilai yang jauh lebih besar. Berbeda dengan bisnis model konvensional yang masih menggunakan berupa omset dikurangi HPP, kemudian hasilnya adalah laba bersih. Ini. Nah, inovasi disruptif itu menjadi hal yang harus dimiliki bagi semua industri saat ini. Kenapa? Karena inovasi disruptif ini dapat diciptakan antara lain melalui create market baru, kemudian ada fokus pada market baru dan menciptakan tingkatan atau value bagi user dengan memberikan subsidi terbaik. Kemudian ada to be local champion first and the national championship. Nah, saat ini digitalisasi bisnis atau bisnis secara online itu sangat penting karena berkaitan dengan industri kreatif atau inovasi yang nantinya memiliki daya tahan atau jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan bisnis secara tradisional, karena di sini sekarang banyak sekali konsumen yang ingin dipermudah untuk mencapai suatu produk atau jasa. Segitu, mungkin ini suatu sedikit gambaran terkait dengan penelitian terkait dengan transportasi online, terutama dalam inovasi disruptif, studi kasus PT Gojek Indonesia. Nah, untuk pertemuan 14 ini, apabila ada kesalahan atau perlu ditanyakan, dan untuk pertemuan sebelum-sebelumnya apabila ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di forum seperti biasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari pertemuan pertama sampai terakhir, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, semoga sukses selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.